Oke, satu, dua, tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara untuk pelajar anti narkoba. Anggota kelompok saya itu saya sendiri, Ahmad Dodi Putra Niwido. Yang kedua, Haira Hairunisa. Yang ketiga, Lailia Ramadhani. Yang keempat, Mirna Dewi. Yang kelima, Nada Wulandari. Dan yang keenam, Nur Zaidatul Fiza. Nah, materi ini udah ada di pekan 10. Jadi kita akan mempelajari pekan 10 yang itu tantangan Pancasila sebagai ideologi negara untuk pelajar anti narkoba. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan masuk ke materinya, yaitu internalisasi ideologi Pancasila yang akan dibawakan oleh saudari Haira Hairunisa. Kepada saudari dipersilahkan. Pertama, internalisasi ideologi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi, dasar negara, dan filsafat bangsa negara. Selain itu, Pancasila merupakan sebuah warisan kejeniusan dari proses filsafati para founding father secara de facto dan de jure. Pancasila sudah menjadi ideologi dasar negara. Secara de facto, Pancasila digali dari proses kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak zaman sebelum nama Pancasila hadir. Hal ini biasa disebut sebagai kausa materialis. Internalisasi hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan sesuatu, keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang menjadi perilaku sosial. Namun, proses penanaman tersebut tumbuh dari dalam diri seseorang sampai pada penghayatan suatu nilai. Internalisasi nilai-nilai Pancasila untuk pelajar anti narkoba. Setiap negara memiliki pandangan hidup masing-masing untuk menentukan langkah hidup ke depan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini tampak bahwa Pancasila adalah jiwa, kepribadian, dan pandangan hidup atau way of life bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai perwujudan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang hidup dan berkembang dalam kepribadian bangsa. Bentuk perilaku rakyat Indonesia bisa dicerminkan dari Pancasila. Masyarakat dalam berperilaku seharusnya bisa menunjukkan bagaimana yang tertuang di sila-sila Pancasila. Realitanya, tujuan pendidikan bukan hanya membentuk warga negara yang cerdas dan terampil dalam pekerjaan, tetapi juga menghasilkan warga negara yang bermoral. Namun, apa jadinya bila rusaknya alam negeri ini, menguapnya berbagai anggaran negara, hancurnya generasi muda oleh serangan narkoba disebabkan oleh ulah orang yang pandai, sehat badannya namun jiwanya gersang dan miskin. Fakta inilah yang menjadi langkah awal untuk memperjuangkan kembali dalam menginternalisasikan nilai-nilai luhur bangsa demi membenahi dunia pendidikan dan mempersiapkan strategi bagaimana dapat melahirkan generasi yang cerdas dan bebas dari narkoba. Generasi yang cerdas dan bebas narkoba merupakan cita-cita bangsa dan negara yang bisa diwujudkan dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Oke deh, terima kasih saudari Haira Hairunisa telah membacakan sedikit dari internalisasi ideologi Pancasila, yaitu internalisasi Pancasila sebagai ideologi negara untuk pelajar anti narkoba. Nah, pembacaan masalah dan juga solusinya ini akan dibacakan oleh saudari Lailia Ramadhani. Kepada saudari Lailia dipersilahkan. Ya, masalahnya, sejak lama bangsa Indonesia telah dilanda wabah nasional yang berpotensi merusak dan meruntuhkan ketahanan bangsa, khususnya generasi muda atau pelajar, yaitu penyalahgunaan dan peredar gelap narkoba, baik yang diselundupkan dari luar negeri maupun yang ditanam dan diproduksi dalam negeri. Masalah narkotika terus merajalela, yang menjadikan negara Indonesia tidak hanya sebagai transit narkoba, tetapi juga sebagai produsen narkoba. Adapun solusinya, dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila, maka akan diperoleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu pengetahuan. Suatu pengetahuan yang benar tentang Pancasila, baik aspek nilai, norma, maupun aspek praksisnya. Hal ini harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan individu. Bagi kalangan intelektual, pengetahuan itu meliputi aktualisasi, pengetahuan biasa atau sehari-hari, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat tentang Pancasila. Hal ini sangat penting terutama bagi calon pemimpin bangsa dan calon ilmuwan. Yang kedua itu kesadaran, yaitu selalu mengetahui pertumbuhan keadaan dan
yang ada di dalam diri sendiri. Terus yang ketiga itu ada ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan kesediaan untuk memenuhi wajib lahir dan batin. Lahir berasal dari luar, misalnya pemerintah, adapun batin dari diri sendiri. Dan yang terakhir itu ada kemampuan kehendak, yaitu cukup kuat dengan sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan. Oke deh, terima kasih Saudari Lelia telah membacakan internalisasi ideologi Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan aktualisasi ideologi Pancasila yang akan dibawakan oleh Saudari Mirna Dewi. Kepada Saudari Mirna Dewi dipersilahkan. Aktualisasi ideologi Pancasila. Definisi aktualisasi Pancasila. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun realitanya, tujuan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain, masyarakat memahami secara mendalam konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat memiliki keyakinan akan ketangguhan, ketepatan, dan kebenaran Pancasila sebagai ideologi nasional, pandangan, nilai bangsa dan negara dalam NKRI. Dan masyarakat memiliki pemahaman, kemauan, dan kemampuan mengimplementasikan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Oke deh, terima kasih Saudari Mirna Dewi. Oke. Kita lanjut next untuk mendengarkan pembacaan masalah dan juga solusi dari aktualisasi ideologi Pancasila nih. Oke, yang akan dibawakan oleh Saudari Nada Wulandari nih. Masalahnya yaitu kehadiran era globalisasi membawa dampak positif maupun negatif. Globalisasi membuka peluang-peluang baru untuk peningkatan kesejahteraan manusia melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, globalisasi juga memberikan tantangan kepada suatu bangsa akan kekuatannya menghadapi pengaruh global pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapatkah ia menjaga eksistensinya atau justru menjadi korban atas semua pengaruh global tersebut? Dan solusinya yaitu sikap yang harus ditunjukkan dalam pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bangsa dan negara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bangsa Indonesia harus mempunyai sikap dan tindakan real terhadap bentuk kekerasan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dan mengecam pihak yang melakukannya tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak. Yang kedua yaitu pemerintah ikut serta dalam misi perdamaian dunia di bawah komando PBB di daerah-daerah konflik. Dan yang ketiga yaitu bangsa Indonesia harus bertindak tegas terhadap berbagai bentuk intervensi dari negara lain atau lembaga internasional. Dan yang keempat yaitu bangsa Indonesia harus mempunyai sikap dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bermartabat. Dan yang terakhir yaitu bangsa Indonesia harus meningkatkan perannya dalam pergaulan internasional yang menyangkut masalah isu sentral yang berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia atau HAM, lingkungan hidup, dan keamanan karena Indonesia sebagai salah satu bangsa yang besar mempunyai kepentingan dalam masalah tersebut. Oke deh, terima kasih nih ya Saudari Nada Wulandari telah membacakan aktualisasi ideologi Pancasila. Nah, sebelum kita menutup presentasi kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kesimpulan dari kelompok kami. Pembacaan kesimpulan itu yang akan dibawakan oleh Saudari Nurzaidatul Fiza. Kepada Saudari Nurzaidatul Fiza dipersilahkan. Baik, dari hasil penjelasan tadi kami dapat menarik kesimpulan yaitu internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar merupakan langkah strategis untuk membentuk pelajar anti narkoba. Upaya internalisasi Pancasila memerlukan strategi dan metode yang relevan dan memadai. Dalam lingkungan pendidikan, proses internalisasi ini dapat dilakukan melalui proses pembelajaran maupun berbagai organisasi di lingkungan sekolah.
Melalui pembudayaan berbagai aktivitas di lingkungan sekolah, nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasikan dengan terarah dan sistematis. Aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam aktualisasi Pancasila ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Selain itu, aktualisasi Pancasila dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama, aktualisasi Pancasila secara objektif. Realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma. Norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Yang kedua yaitu aktualisasi Pancasila secara subjektif. Realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma ke dalam diri setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi ini berkaitan dengan kesadaran, ketataan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila atau norma-norma moral. Oke deh, terima kasih. Dengan berakhirnya presentasi kali ini dengan pembacaan kesimpulan, saya akhiri presentasi dari kelompok 4, kelompok kami. Mohon lebih dan kurangnya itu mohon dimaafkan. Silakan like, comment, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Dadah.